Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini untuk mewawancarai Pak Rendra untuk tugas demonstrasi kontekstual pendidikan itu penggerak modul 3.1. Langsung saja ya Pak Rendra. Iya, monggo. Untuk Pak Rendra, selama Pak Rendra memimpin, bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak, seperti kasus dilema etika atau kejutan moral? Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Rina. Yang jelas saya sebagai seorang pemimpin itu harus tegas dalam mencermati semua masalah yang ada di sekolah. Saya biasanya dalam menghadapi masalah etika ini kok saya biasanya mengidentifikasi dulu masalah itu datangnya dari mana, sumbernya dari mana, terus saya mencermati dulu dengan cara saya mencari informasi dan wawancara dengan para bapak dan ibu guru dan sumber masalah. Terima kasih Bapak. Sekarang bagaimana cara Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan satu keputusan memang amat sulit. Ini harus dikembalikan lagi ke semuanya. Di antara keduanya kita harus saling menjaga satu dan satunya agar semuanya tidak tersinggung dan masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, benar-benar dipahami dari kedua belah pihak. Jadi semua masalah yang timbul saya kembalikan lagi, saya ambil satu keputusan yang jelas, jangan sampai keputusan itu jauh dari peraturan yang sudah ada. Saya tetap berpedoman pada peraturan dari pemerintah yang sudah ada, dan semuanya itu harus sesuai dengan konteksnya. Iya, terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Bapak Rendra lakukan dalam pengambilan keputusan? Saya dalam pengambilan keputusan, langkah yang pertama saya akan mencari informasi dulu. Terlebih dahulu saya mencari informasi, saya akan datang ke lapangan, bagaimana situasinya, bagaimana terjadinya, bagaimana kronologinya. Saya akan berwawancara dengan pihak yang dalam masalah ini. Lalu setelah itu saya akan menganalisis dari semua masalah itu. Dari masalah itu saya ambil analisis. Setelah saya analisis dari masalah-masalah itu, saya baru akan menawarkan kepada bapak dan ibu guru, atau menawarkan kepada pihak-pihak itu bagaimana setelah itu saya akan mengambil satu keputusan. Tepat sekali Bapak. Untuk selanjutnya, hal-hal seperti apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil satu keputusan yang sangat efektif apabila keputusan itu dilakukan spontanitas, tergantung objek permasalahannya. Permasalahannya di lapangan itu bagaimana, setelah kita ngobrol dengan misalkan dengan tim manajemen di sekolah, di mana di situ ada Pak Guru, Dewan Guru, Wakasek, TU, kita ngobrol, kita genung-genung rosok dengan senior-senior kita, bagaimana baiknya. Nah, disitulah nanti akan mengambil satu keputusan
yang intinya semua masalah itu harus kita musyawarahkan. Kita dengan efektif dan efisien, nanti pasti akan menjadikan satu keputusan yang bagus di sekolah tersebut. Intinya berkoordinasi seperti itu ya Pak ya. Iya, kita harus tetap koordinasi itu kita laksanakan. Kita gimana ya, di dalam satu sekolahan itu tetap komunikasi, koordinasi dengan para bapak dan ibu guru TU itu sangat yang dianggap Pak Rendra yaitu yang efektif yaitu bermusyawarah dan koordinasi seperti itu. Kemudian hal-hal yang apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, di mana tantangan itu timbul setiap semua masalah, pasti ada tantangan dan tantangannya itu berbeda-beda. Tapi dalam pokoknya kita harus bisa selesaikan dengan baik. Semua masalah itu harus tetap kita bisa menyelesaikan dengan baik, dengan musyawarah yang baik. Dan masalah itu jangan ditunda semakin lama, nanti masalah itu akan malah berkembang, masalah itu akan malah menjadi dilema yang berkembang. Lebih baik masalah yang timbul itu kita selesaikan sekaligus pada waktu itu. Berarti untuk yang menantang atau tantangan Bapak selama ini menjadi pemimpin yaitu penyelesaian kasus yang ditunda-tunda seperti itu ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Kalau dibilang untuk penyelesaian masalah itu banyak faktor, tergantung masalahnya itu berat atau tidaknya. Semisalkan masalah itu memang tidak berat, ya kita selesaikan secara langsung atau secara pada waktu kejadian tersebut. Misalkan masalah itu berat dan perlu pertimbangan dan perlu musyawarah, pasti masalah itu akan kita selesaikan dengan bersama-sama, yang dimana kita harus juga melibatkan dewan guru, komite, dan berbagai pihak. Masalah itu pasti kita akan musyawarahkan terlebih dahulu, dan bila itu masalah sudah kita musyawarahkan, insya Allah dari semua masalah akan menjadi terang dan kita bisa menjalankannya, mengambil satu keputusan yang baik dan benar. Menurut Pak Rendra seperti ini ya, penyelesaian masalah tergantung bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan di tempat juga atau bisa diselesaikan dengan cara yang musyawarah seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rendra dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi yang sangat penting adalah kalau saya kolaborasi dan kerjasama dengan bapak dan ibu, itu faktor yang terpenting, karena masalah itu kalau kita selesaikan secara sendiri nanti takutnya menyinggung satu dan satunya, kita juga tidak enak. Makanya lebih baik masalah itu kita selesaikan dengan kolaborasi dan kerjasama. Yang intinya pasti tetap buka nih diantara kita, nanti pasti masalah ini akan selesai. Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Rendra yaitu koordinasi dan selalu menyelesaikan masalah itu dengan selalu koordinasi dengan
teman-teman guru seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Yang terpenting dalam hal ini adalah kita harus mengesampingkan ego kita untuk mengambil sebuah keputusan untuk kebersamaan semuanya. Kita harus tetap ego kita kesampingkan, karena kalau ego yang kita gunakan dalam mengambil keputusan pasti hasilnya juga kurang baik. Tapi kalau kita mau mengesampingkan ego tersebut, kita bermusyawarah, kita bekerja sama, pasti semua masalah akan terselesaikan dengan baik. Begitu Pak, terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwa dalam setiap penyelesaian oleh Bapak Rendra untuk kasus dilema etika, yaitu Bapak Rendra selalu berkoordinasi seperti itu dengan warga sekolah, terutama yang berkepentingan terhadap kasus tersebut. Kemudian Bapak Rendra juga dalam menyelesaikan masalah itu, tergantung masalahnya, bisa diselesaikan di tempat atau dimusyawarahkan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Rendra untuk wawancara pada siang hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.